Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Wah, Ibu lihat hari ini di Zoom pada cerah-cerah banget nih wajahnya. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, semangat banget juga ternyata ya. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia, dan tetap semangat dalam meraih ilmu ya anak-anak. Jangan lupa bahwa setiap hari itu adalah kesempatan baru untuk meraih hal yang sangat luar biasa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat nantinya dapat bermanfaat ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, sekarang Ibu mau tahu dulu nih, kira-kira apakah ada teman kita yang tidak masuk hari ini? Andika. Andika tidak masuk. Oh, masuk ya. Jadi semua masuk ya hari ini? Masuk. Alhamdulillah, luar biasa. Ibu senang sekali melihat kalian semua hadir pada Zoom kali ini. Jadi kita bisa belajar bersama-sama kembali. Oke, sekarang next slide, Kak. Nah, yuk sekarang kita menyanyi terlebih dahulu ya lagu Garuda Pancasila dengan semangat kebangsaan. Meski kita belajar dari rumah, tapi semangat nasionalismenya jangan sampai luntur ya. Yuk kita mulai menyanyi bersama. Mungkin suaranya di-unmute dulu, Kak, biar terdengar. Proklamasi sedia berkorban Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsa. Ayo maju. Ayo maju. Yeay. Yeay, luar biasa sekali. Nah, biar makin semangat lagi, yuk kita ice breaking tepuk semangat bersama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Semangat 1, 2, 3. Oke. Berarti sekarang sudah pada siap belajar semua ya. Nah, kira-kira nih ada yang bisa tebak hari ini kita mau belajar tentang apa? Tidak tahu, Bu. Gotong royong, Ibu. Oke, ada yang bilang gotong royong. Nah, kira-kira siapa nih di sini yang pernah ikut gotong royong? Saya, Ibu. Nah, kira-kira di mana kalian biasanya melakukan gotong royong? Sekolah. Rumah sekolah. Ya, rumah, sekolah, terus Masyarakat. di masyarakat. Oke, terus apa aja sih yang kalian kerjakan dalam kegiatan gotong royong biasanya? Membersihkan halaman. Oke, Bersihkan parit. iya oke membersihkan parit. Terus ada lagi? Cabut rumput. Ya, mencabut rumput. Pintar sekali. Jadi banyak ya kegiatan gotong royong yang bisa kita lakukan. Wah, anak-anak hebat sekali. Jadi benar ya, hari ini kita akan belajar materi Aku Suka Bergotong Royong. Lalu tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama,
Melalui kegiatan demonstrasi media pembelajaran diorama gotong royong, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam gotong royong di lingkungan rumah dan di sekolah dengan cermat. Yang kedua, melalui kegiatan bercerita diorama gotong royong, peserta didik dapat mengelompokkan dan menganalisis macam-macam gotong royong di lingkungan rumah dan di sekolah dengan baik. Lalu yang ketiga, melalui pengerjaan LKPD kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan macam-macam gotong royong di lingkungan rumah dan di sekolah dan dengan baik. Dan yang terakhir, melalui kegiatan praktik membuat diorama mini, peserta didik dapat menciptakan diorama mini gotong royong di lingkungan rumah dan di sekolah dengan kreatif. Nah, kira-kira siapa nih yang udah nggak sabar belajar hari ini? Yuk kasih emot yang paling menggambarkan semangat kalian. Oke. Ada yang ngasih love, ada yang ngasih tepuk tangan. Mungkin langsung aja kita mulai pembelajaran hari ini ya. Kayaknya kalian semua udah siap. Nah, baik anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar tentang gotong royong. Sebelumnya, Ibu mempunyai video yang harus kalian simak dengan baik ya, karena nanti di akhir video Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Jadi siapa nanti yang bisa menjawab pertanyaan nanti akan mendapatkan nilai plus. Oke, sekarang yuk mari kita simak video bareng-bareng ya. Nah, yuk kita simak video. mulai Jumat kita bakalan ada program pelajar Pancasila yang anak. Nanti setiap minggunya kegiatan kita beda-beda sesuai dengan nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila ya. Wah, kok kalian pada bawa bersih-bersih? Mau bersihin apa? Ya, kan disuruh guru. Jadi aku bawa aja. Iya, emangnya kamu nggak lihat info di grup WhatsApp? Oh, sorry. Aku nggak main WA. Mainnya BBM. Serius nih? Aku nggak bawa apa-apa. Lagian bukannya kegiatan kita tuh kegiatan profil pelajar Pancasila ya? Ngapain gotong royong? Gotong royong itu termasuk kegiatan profil pelajar Pancasila loh. Masa sih? Apa hubungannya coba? Kan Pancasila. Berarti kegiatannya tuh tentang Pancasila dong, bukan tentang bersih-bersih. Itu mah tugasnya cleaning service. Gotong royong itu kan tentang kebersamaan dan kerjasama. Cocok dengan pelajar Pancasila, Pel. Ada banyak nilai utama dalam profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah kesadaran sosial. Baguslah kalau sudah mengerti. Tetap semangat ya. Wah, bagus sekali ya videonya. Nah, sekarang Ibu punya beberapa pertanyaan nih. Siapa nanti yang bisa menjawab? Angkat tangan ya. Jadi pertanyaan yang pertama, siapa yang tidak membawa alat kebersihan pada saat gotong royong? Saya, Bu. Iya, Mbak Zara, silakan menjawab. Yang tidak membawa alat itu Feli, Bu. Ya, wah, jawaban Mbak Zara benar sekali nih. Nah, pertanyaan selanjutnya, andaikan ada banyak orang yang tidak suka bergotong royong seperti Feli, bagaimana akibatnya anak-anak? Saya, Bu. Ayo Mbak Nabila, silakan. Kalau nggak suka gotong royong, nanti pekerjaannya nggak cepet selesai, terus pekerjaannya jadi berat. Wah, benar sekali jawabannya Mbak Nabila. Jawabannya sudah sangat benar ya. Nah, sepertinya anak-anak mulai paham nih dengan materi kita hari ini. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang materi gotong royong. Nah, jadi gotong royong adalah bentuk kerjasama dalam masyarakat yang mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, kegiatan gotong royong itu dilakukan secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan demi kebaikan bersama. Jadi, adanya gotong royong itu, kerjaan yang dilakukan itu menjadi lebih mudah, lebih cepat selesai. Kemudian, membantu membangun rasa percaya diri. Kemudian, yang ketiga itu menjalin kepedulian terhadap sesama. Kemudian manfaatnya ada terjalinnya rasa solidaritas dalam lingkungan.
Manfaat selanjutnya yaitu gotong royong itu menciptakan ketentraman dan juga kedamaian sesama manusia. Nah, tadi kan ada nilai positifnya. Nah, sekarang ada akibat tidak melakukan gotong royong. Nah, akibatnya itu segala sesuatu yang dikerjakan itu tidak cepat selesai karena dikerjakannya sendiri. Jadi, akan lama mengerjakannya. Kemudian, saling acuh tak acuh, membiarkan hal buruk terjadi. Nah, kemudian itu menciptakan lingkungan yang tidak aman. Nah, karena gotong royong itu nantinya akan memicu persaudaraan dan juga kebersamaan. Kemudian akibatnya itu tidak tercipta rasa kekeluargaan antar warga karena tidak ada rasa tolong-menolong di gotong royong tadi. Itu anak-anak. Jadi, kesimpulan materi gotong royong itu, gotong royong adalah kerjasama yang mengutamakan kepentingan bersama dan membawa manfaat seperti mempermudah pekerjaan, mempererat solidaritas, serta menciptakan kedamaian. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu tentang gotong royong. Nah, siapa nih yang udah paham? Paham, Bu. Nah, sepertinya semuanya sudah paham ya. Untuk itu, ini ada karena keterbatasan dalam pertemuan kali ini, perkenalan media pembelajarannya akan menggunakan video ya. Jadi kalian bisa menyimak video media pembelajaran berikut ini. Lalu nanti di sini Ibu Guru akan menggunakan suatu media pembelajaran yang sangat menarik. Apa itu? Media diorama Aku Suka Gotong Royong. Media ini akan membantu kalian untuk memahami kegiatan gotong royong di berbagai lingkungan. Di sini ada 4 sekat yang mencerminkan berbagai lingkungan. Contohnya yang di sini ada sekolah, lalu ada masyarakat, selanjutnya ada rumah, dan yang terakhir ada kelas. Di setiap saat ini akan disediakan 6 gambar masing-masing. Nah, gimana sih cara menggunakannya? Di sini Ibu akan memberikan contoh, yaitu ini. Apakah gambar ini? Ya, gambar ini adalah gambar seorang ayah dengan anaknya yang membersihkan rumah. Masuk manakah kegiatan ini? Jadi, masuknya ke lingkungan rumah. Nah, gambar ini saya tolongkan, kalian akan mengancamkan seperti ini. Ya, seperti ini. Bisa kalian lihat. Selanjutnya, kalian akan meneruskan berbagai gambar sampai semua gambar itu tersedia di berbagai slide. Gimana? Kalian bisa lebih paham tentang kegiatan gotong royong di berbagai lingkungan. Jadi, gotong royong akan membuat pekerjaan kita menjadi lebih cepat selesai jika dilakukan secara bersama-sama. Untuk itu, Ibu Guru akan menugaskan tugas untuk kalian agar memahami tentang kegiatan di gotong royong. Nah, tugasnya apa? Yaitu membuat mini diorama yang terdiri dari berbagai slide seperti ini, versi kalian masing-masing. Selamat jalan. Baik, selanjutnya sebelum memulai kembali kegiatan pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya teman-teman. Iya, Bu. Kelas. Ini cantikku, mana gantengmu? Ini gantengku, mana semangatmu? Ini semangatku. Ting ting, hae, ho ya, hae, ho ya.
Hae 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 hae. Ho ya. Ye. Halo anak-anak hebat, sekarang kita akan lanjut ke kegiatan mengerjakan LKPD ya. Jadi di kegiatan ini akan membantu kalian lebih memahami materi gotong royong yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang Bu Intan minta kalian membentuk 4 kelompok ya. Nah, Bu Intan kasih waktu 5 menit untuk menyusun diorama mini bersama kelompok kalian. Nah, LKPD kan sudah Ibu berikan pada pertemuan tatap muka sebelumnya. Untuk cara pengerjaan LKPD-nya itu yang pertama itu ambil kertas yang ada gambar lingkungan sekolah, kelas, rumah, dan masyarakat. Lalu untuk langkah yang kedua, gunting bagian tepinya dengan rapi, lalu lipat dan bentuk menjadi bangunan diorama sesuai petunjuk di kertas itu. Lalu untuk langkah yang ketiga yaitu ambil gambar tokoh-tokoh yang sedang melakukan kegiatan gotong royong. Kalian gunting juga ya. Nah, kemudian tempelkan lidi di bagian belakang gambar tokoh yang sedang melakukan kegiatan gotong royong. Intan tunggu ya untuk mengerjakan LKPD ini. Ibu harap kalian mengerjakan dengan rapi dan teliti ya. Semangat! Oke, waktunya sudah habis ya anak-anak. Sekarang Bu Intan mau minta perwakilan dari satu kelompok yang sudah siap untuk mempresentasikan diorama mini yang sudah dibuat dengan kelompoknya. Saya Ibu. Ya, silahkan Lola. Baik, terima kasih ya Bu Intan atas kesempatannya. Berikut adalah hasil pengerjaan dari kelompok saya. Untuk yang pertama, ini rumah gotong royong yang terjadi di rumah, yaitu anak membantu ibu untuk mencuci piring, kemudian antar saudara saling membantu untuk membersihkan rumah, dan anak membantu ibunya untuk menjemur. Kemudian sekolah, yang pertama gotong royong yang dilakukan di sekolah yaitu ada kegiatan pramuka, kemudian bermain bersama teman, dan menanam tanaman bersama. Selanjutnya yaitu masyarakat. Gotong royong yang terjadi di masyarakat yaitu yang pertama membantu melaksanakan kerja bakti di lingkungan masyarakat, kemudian membantu untuk mencabuti rumput di lingkungan masyarakat, dan menanam tanaman di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu di kelas. Kegiatan gotong royong yang dilakukan di kelas yaitu yang pertama melakukan piket bersama, kemudian bermain bersama teman sekelas, dan saling membantu saat berdiskusi. Jadi itu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Lola atas presentasinya, menarik sekali. Bu Intan suka bagaimana Lola menyusun ceritanya dan menjelaskan kegiatan gotong royongnya dengan tepat sesuai dengan tempatnya. Selain itu, diorama yang kalian buat dengan kelompok kalian itu cukup kreatif dan keren banget. Selanjutnya, apakah ada perwakilan kelompok lain yang sudah siap? Kelompok saya, Ibu. Ya, silahkan Indah. Silahkan dipresentasikan. Untuk teman-teman yang lain, diperhatikan juga ya ketika temannya presentasi. Apakah teman-teman sudah bisa melihat hasil pekerjaan dari kelompok saya? Bisa. Nah, ini adalah hasil pekerjaan LKPD dari kelompok saya. Di sini untuk kegiatan gotong royong di rumah ada membersihkan mainan, kemudian ada bermain masak-masakan bersama, dan membersihkan rumah bersama ayah. Kemudian untuk kegiatan yang ada di kelas yaitu kerja kelompok bersama teman, membersihkan lingkungan sekolah, dan yang terakhir ada membersihkan sampah. Kemudian untuk lingkungan sekolah ada membersihkan lingkungan sekolah, membantu teman membawa buku, dan yang terakhir ada membuang sampah bersama teman. Dan yang terakhir untuk lingkungan masyarakat, di sini ada membersihkan lingkungan masyarakat bersama, kemudian ada tarik tambang, dan yang terakhir ada membersihkan lingkungan masyarakat. Itu adalah hasil pekerjaan LKPD dari kelompok kami, Ibu.
Oke, terima kasih Indah. Winan sangat suka sekali dengan diorama yang Indah buat. Cara penjelasan Indah juga lancar, jelas. Ibu perhatikan penempatan gambar tokohnya juga sudah sesuai dengan lingkungannya. Hebat, Bu Intan bangga dengan kalian semua. Pengerjaan LKPD sudah selesai. Terima kasih sudah belajar dan semangat ya anak-anak. Nah, sekarang waktunya kuis bersama ya. Eh, ini ada beberapa pertanyaan kuis di sini. Nanti kalian kalau ingin menjawab bisa raise hand terlebih dahulu ya. Next. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan. Siapa yang ingin menjawab? Silahkan raise hand. Oke, silakan Mbak Zeti. Jawabannya B, Bu, bersama-sama. Oke, kita lihat ya. Jawaban yang benar adalah ya, benar sekali jawabannya B, bersama-sama. Next, pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan kedua, apa tujuan dilakukannya gotong royong di lingkungan rumah? Oke, ini yang angkat tangan Mbak Yuhan ya. Silahkan Mbak. Jawabannya A, Bu, untuk membersihkan lingkungan rumah. Ya, mari kita lihat jawaban pertanyaan nomor 2 ya. Benar sekali jawabannya A, untuk membersihkan lingkungan rumah. Next. Untuk pertanyaan nomor 3, kegiatan apa yang dilakukan di gambar di samping? Ya, Mbak Dini, silahkan. Jawabannya B, Bu, membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Oke, mari kita lihat. Ya, benar sekali. Jawabannya B, membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Next. Pertanyaan nomor 4. Jika semua orang ikut gotong royong, maka ya Mbak Nasiwa, silahkan. Jawabannya A, Bu, pekerjaan cepat selesai. Mari kita lihat jawabannya. Ya, benar sekali. Pekerjaan cepat selesai. Next, pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan nomor 5. Apa yang harus dilakukan ketika melakukan gotong royong membersihkan halaman sekolah? Siapa yang ingin menjawabnya? Ya, Mbak Eka Sevia, silahkan. Yang C, Bu, ikut andil dalam gotong royong. Mari kita lihat jawabannya Mbak Eka ya. Ya, benar sekali Mbak Eka. Jawabannya ikut andil dalam gotong royong. Next. Pertanyaan nomor 6. Di bawah ini, manakah yang bukan merupakan gotong royong? Siapa yang ingin menjawabnya? Raise hand. Oke, Mas Andika, ayo dijawab. Yang A, Bu. Oke, mari kita lihat ya. Wah, salah loh Mas Andika. Jawabannya C. Next. Pertanyaan nomor 7. Bagaimana cara kita mengajak teman yang tidak mau mengikuti kegiatan gotong royong? Ayo Mas Hadi, silahkan. Contoh yang baik. A. Oke, kita lihat ya jawabannya Mas Hadi. Ya, benar sekali jawabannya memberikan contoh yang baik. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8. Apa saja manfaat melakukan gotong royong? Ya, Mbak Vanessa, silahkan. Jawabannya A, Bu, tumbuh rasa kekeluargaan. Oke, mari kita lihat ya. Ya, benar sekali. Tumbuh rasa kekeluargaan. Next.
Nah, sudah selesai ya kuisnya. Wah, hebat sekali anak-anak semua. Bisa menjawab kuisnya dengan benar. Tapi tadi Mas Andika salah ya, nggak apa-apa. Bisa belajar selanjutnya lagi. Berarti kalian sudah paham tentang materi gotong royong ini. Wah, anak-anak, tak terasa ya, waktu kita sudah habis. Sekarang, mari kita refleksikan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, apakah kalian hari ini mengikuti pembelajaran dengan fokus dan semangat? Iya, Ibu. Siapa yang mau jawab? Nah, bagus sekali jawabannya, Lola. Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Apakah ada yang bertanya tentang materi yang belum dimengerti? Tidak ada, Bu. Sudah mengerti, Bu. Wah, hebat sekali ya kalian sudah mengerti materi ini dengan baik. Sekarang, mari kita menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan tentang apa yang kita pelajari hari ini? Nah, ayo Mbak Alia, Ya, silahkan. Bu. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Jadi, gotong royong itu berarti mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kalau contohnya ada tolong-menolong untuk meringankan beban orang lain, baik itu di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Kalau di rumah itu ada tadi gotong royong membersihkan lingkungan rumah bersama keluarga. Kalau di sekolah tadi ada piket harian seperti piket kelas. Kalau di masyarakat kerja bakti lingkungan. Nah, dari materi gotong royong tadi kan bisa diperoleh, disebutkan juga ada manfaatnya terkait kebersamaan, kesatuan, rela berkorban, dan tolong-menolong. Lalu kalau akibatnya tidak bergotong royong itu pekerjaan terasa pastinya lebih berat. Kemudian tidak adanya empati dan simpati antar sesama dan bahkan bisa juga berselisih pandang. Gitu, Bu. Wah, hebat sekali ya kalian. Semua sudah memahami dengan baik materi yang Ibu berikan tadi. Jadi benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh Alia. Gotong berarti angkat atau pikul yang diambil dari bahasa Jawa. Sedangkan royong berarti sama-sama. Gotong royong mengandung arti mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi dan membantu meringankan beban orang lain. Gotong royong mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat, persatuan, rela berkorban, dan tolong-menolong. Nah, selanjutnya, apakah ada yang belum mengerti atau ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, maka marilah kita tutup pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih anak-anak sudah fokus dan semangat belajar hari ini. Ibu tahu, belajar itu kadang capek ya, kadang juga bosan. Tapi kalian harus tetap semangat dan mau bertahan sampai akhir. Itu luar biasa. Ingat ya, ilmu itu seperti cahaya. Makin kita cari, makin terang juga jalan kita lewati nanti. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sebelum pembelajaran selesai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu.